Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di program Physics is Fun dalam channelnya Muhammad Guntur Purwanto. Kali ini kita akan membahas mengenai pembahasan soal OSN Fisika tingkat kota, yaitu pada tahun 2018 dan juga 2019. Yang akan kita bahas kali ini adalah konsep usaha dan juga energi. Tapi sebelum masuk ke materi, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, dipersilakan untuk mensubscribe terlebih dahulu ya. Jangan lupa untuk di-subscribe. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasinya agar kalian mendapatkan pemberitahuan ketika ada video terbaru di program Physics is Fun ini. Oke, baik, kita mulai ya. Yang hari ini akan kita bahas adalah konsep usaha, daya, dan juga energi. Oke, pertama mengenai usaha. Usaha adalah, kalau dilihat dari definisinya, sejumlah gaya. Jadi gayanya nggak cuma satu ya, yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda berpindah sepanjang garis lurus dan searah dengan arah gayanya. Jadi ada dua kata kunci, yaitu gaya dan juga berpindah atau perpindahan. Makanya secara matematis, usaha ini bisa dituliskan dalam bentuk W sama dengan F kalikan S, di mana W-nya ini adalah usaha, F-nya adalah gaya, dan S-nya adalah perpindahan. Nah, ingat teman-teman, dalam menentukan satuan ya, satuannya harus dalam bentuk satuan internasional. Berarti gaya adalah Newton ya satuannya, kemudian perpindahan adalah meter, dan satuan dari usaha adalah joule. Atau ini juga dalam nama lain bisa dituliskan dalam bentuk Newton meter ya. Nama lain dari joule itu adalah Newton meter. Oke, ini adalah usaha. Yang kedua adalah daya. Daya ini adalah jumlah energi yang dihabiskan per satuan waktu. Nah, ada dua kata kunci. Pertama energi, yang kedua adalah waktu. Kayak gitu. Jadi, secara matematis, daya ini bisa dituliskan dalam bentuk P sama dengan energi W ya per T. Oke, per waktu. Nah, ini adalah daya secara matematis, di mana P-nya adalah daya, kemudian W-nya adalah energi. Energi ini satuannya joule ya. Kemudian T-nya adalah waktu. Ini satuannya harus second. Berarti daya ini apa? Joule per second satuannya. Oke, sederhana ya. Nah, yang terakhir adalah energi. Energi ini sebenarnya banyak ya macam-macamnya. Nah, cuman kali ini kita karena berbicara tentang gerak, kita bagi menjadi dua energinya. Pertama, ada yang namanya energi potensial. Oke, energi potensial. Energi potensial ini kaitannya sama ketinggian. Oke, jadi kalau ada benda memiliki ketinggian gitu ya, misalkan ini jaraknya H misalkan ya, dari sebuah tanah. Nah, benda ini memiliki energi potensial, ada energi potensialnya. Tapi kalau bendanya itu di bawah tanah, nah berarti dia nggak punya ketinggian kan, berarti energi potensialnya adalah 0. Kayak gitu. Oke. Nah, apa persamaan matematis energi potensial ini? Energi potensial adalah M dikalikan G dikalikan H. Oke. Seperti itu ya. Nah, energi potensial sama dengan massa dikalikan percepatan gravitasi. Nah, kebanyakan dibulatkan menjadi 10 meter per second ke kuadrat ya. Dan dikalikan H atau height, ketinggian. Oke. Yang selanjutnya adalah energi kinetik. Nah, kalau energi kinetik dia bukan berdasarkan ketinggian, tapi berdasarkan gerakan atau perpindahan kayak gitu.
atau kecepatan ya. Gerakan atau kecepatan. Jadi kalau misalkan ada benda memiliki kecepatan tertentu v, nah dia punya energi kinetik. Tapi kalau ada benda dia diam misalkan ya, diam, ini nggak ada kayak gitu ya, diam, nah dia nggak punya energi kinetik atau EK, dia 0. Nah berarti secara matematis gimana? EK itu secara matematis dituliskan setengah dikali M dikalikan V kuadrat. Oke. Energi kinetik satuannya Joule setengah dikalikan massa, kilogram ya, harus kilogram, dan juga dikalikan kecepatan kuadrat. Satuannya harus meter per second. Oke, saya tuliskan di sini ya. Energi potensial dan energi kinetik ini sama aja. Satuannya ya, energi. Satuannya adalah Joule. Yang satu energi potensial, yang satu energi kinetik ya. M ini adalah massa, satuannya kilogram. Kemudian G ini adalah percepatan gravitasi. Ini besarnya 10 meter per second kuadrat rata-rata ya. Ada juga di soal kalau diketahuinya 9,8 meter per second kuadrat, ya tuliskan 9,8 seperti itu. H ini ketinggian. Satuannya ini harus internasional, meter, dan V itu adalah kecepatan. Oke, satuannya harus internasional juga, meter per second. Seperti itu ya. Oke, itu materinya. Hanya WFS, PWT, EP sama dengan MGH, dan juga EK sama dengan setengah M V kuadrat. Oke, sekarang kita coba ke soalnya. Soal nomor 1. Saya menemukan di soal OSN 2018 dan juga 2019 ada soal seperti ini. Kita baca dulu baik-baik ya. Sebuah kotak diam di atas permukaan lantai dipercepat dengan gaya sebesar 10 Newton. Oke, kalau pusing kita gambarkan aja. Ada kotak nih. Ada kotak, awalnya diam katanya si kotak ini. Oke, berarti kalau diam apa dong? Oke, V0-nya ya. V0-nya sama dengan 0 meter per second. Kemudian dia didorong. Oke, dorong dengan gaya 10 Newton. Sehingga kotak berpindah. Oke, ada perpindahan nih. Ada perpindahan sejauh, dia pindah ke sini ya. 2 meter. Oke, perpindahannya adalah 2 meter. Jika gaya dorong searah dengan perpindahan kotak, oke, ke sini ya. Betul. Dan pada kotak bekerja gaya gesek kinetis. Oke, ada gaya gesek kinetis. Apa itu gaya gesek? Catatan ya. Gaya gesek itu selalu berlawanan. Jadi gaya gesek ini sama aja sebenarnya, gaya, jenis gaya, tapi dia itu berlawanan. Berlawanan sama apa? Berlawanan sama arah gerak benda. Oke. Jadi kalau misalkan bendanya bergerak ke kanan, berarti gaya geseknya ke kiri. Kalau bendanya gerak ke kiri, berarti gaya geseknya ke kanan. Seperti itu ya. Nah, karena dia didorong oleh gaya 10 Newton ke kanan dan perpindahannya ke kanan, berarti gaya geseknya kemana? Nah, ke kiri. Jadi di sini ada gaya gesek. Dia di bawah gambarnya ya. Karena gaya gesek antara benda ini dengan lantai kayak gitu sebesar 2 Newton. Maka usaha total, oke, usaha total yang ditanya. Oke, yang ditanya adalah usaha total ya. Masukkan aja ke rumus usaha. W sama dengan F dikalikan S. Nah, kalau ditanya usaha total, berarti gayanya gaya total. Kalau ditanya usaha yang disebabkan oleh gaya sebesar 10 Newton, berarti gayanya gaya 10 Newton aja. Karena yang ditanya usaha total, maka harus menggunakan resultan gaya ya. Sigma F sama dengan apa tuh? 10 dikurangi 2. Dia dikurangi karena si F gasnya berlawanan ya. Jadi 8 Newton. Nah, masukkan ke sini 8 dikalikan S-nya berapa? 2. Berarti dia jawabannya 16
Joule. Oke, sederhana ya, tinggal dimasukkan aja ke persamaan W sama dengan F kali S. Oke, kita gerak ke soal selanjutnya. Sebuah benda bermasa 4 kg bergerak lurus. Oke, kalau kalian pusing, sekali lagi ingat tahapannya adalah gambarkan. Oke, kita gambar misalkan bendanya kotak lagi lah ya. Ada benda kotak, dia 4 kg, bergerak lurus berubah beraturan dengan kecepatan awal 10 meter per second. Taruhlah dia bergerak ke kanan. Berarti kecepatan awal V0 ya, 10 meter per second. Nih, kecepatan awal. Dan percepatan, oke, dia ada percepatan sebesar 2 meter per second kuadrat. Berarti kalau ada percepatan, dia geraknya apa? Yap, benar, dia geraknya adalah GLBB. Berarti kita gunakan persamaan GLBB yang ada 3 itu. Kalau teman-teman belum lihat materi tentang GLB dan GLBB, bisa dilihat di video sebelumnya ya, atau video yang saya cantumkan di atas ini. Terus yang ditanya selanjutnya, usaha selama 2 detik. Oke, yang ditanya adalah W selama 2 second. Berapa? Kayak gitu ya. Ya sudah, masukkan saja langsung ke rumus. W sama dengan F dikalikan S. F-nya apa? Nah, ini kita pernah belajar di bab gaya kayak gitu, yaitu F itu adalah FMA, hukum 2 Newton ya, atau kebanyakan orang-orang ngingetnya dengan cara Ferry makan ayam. Nah, terserah lah ya. Masanya berapa? 4. A-nya berapa? A-nya 2 meter per second kuadrat. Ya udah, berarti dapat F-nya adalah 8 Newton. Oke, masukkan ke sini 8 Newton dikalikan S. Jaraknya berapa yang dia tempuh? Nah, kan belum ada nih jaraknya berapa si S. Oke. Nah, berarti kita harus cari S-nya ini. Pakai apa? Ya, pakai prinsip GLBB. Oke. Kita punya A, kita punya kecepatan awal, kemudian kita punya percepatan, dan juga kita punya waktu nih ya. Nah, yang ditanya adalah S-nya, berarti pakai persamaan yang mana? Kai, betul ya. Jadi S sama dengan V0 dikalikan T, ditambah atau dikurang? Dipercepat katanya ya. Oke, berarti dia ditambah setengah AT kuadrat. Oke, V0-nya berapa? 10. T-nya yang diminta 2 second. Ditambah setengah A-nya berapa? 2. Waktunya berapa? 2 tapi dikuadratkan. Oke, kita coba. 20 ditambah 2 kali setengah 1, 2 kuadrat 4. Berarti 24 meter. Oke, masukkan ke sini 24 meter S-nya. Jadi berapa 8 kali 24? 192 Joule. Gitu ya. Oke, dapatlah angka 192 Joule. Jawabannya B. Nah, kalau kalian perhatikan ternyata soalnya itu adalah soal variasi ya. Digabungkan antara konsep usaha, kemudian konsep GLBB ya, dan juga konsep gaya. Nah, ini sebenarnya gaya dan juga GLBB kan pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, kurang lebih itulah kelebihan dari soal-soal olimpiade. Jadi dia itu menggabungkan konsep-konsep lebih dari 2 biasanya ya, atau mungkin 2 juga cukup kayak gitu. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 3. Untuk soal ini silakan kalian coba kerjakan sendiri ya. Nah, kata kuncinya di sini hati-hati nih. Benda tersebut kemudian mengalami percepatan sebesar 2 meter per second kuadrat selama 2 detik. Dan selanjutnya nih, jadi ada pemisah. Dan selanjutnya bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, dari awal nih udah GLBB. Karena dia punya percepatan sampai sini. Tapi ketika sampai sini, dia berubah jadi GLB. Karena kecepatannya konstan. Oke, berapa besar usaha
totalnya. Berarti nanti usaha oleh GLBB ini ditambahkan oleh GLB ini. Oke, dicoba ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya mengenai energi. Tadi di awal saya lupa menyampaikan bahwa di energi itu ada yang namanya konsep energi mekanik kayak gitu. Energi mekanik ya. Energi mekanik. Nah, apa energi mekanik ini? Sederhana, nggak usah pusing ya. Energi mekanik ini adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Jadi mgh ditambah setengah mv kuadrat. Nah, ini adalah energi mekanik. Gitu ya. Selanjutnya ada sebuah konsep yang namanya hukum kekekalan energi. Nah, maksudnya apa nih? Jadi si energi ini kekal ya. Di titik ini, di titik ini, di titik ini energi mekaniknya sama. Jadi EM1 sama dengan EM2 gitu. Misalkan ini taruhlah titik 1, ini taruh titik 2. Nah, energi mekanik di titik 1 dan di titik 2 itu sama. Gitu. Jadi kalau misalkan kita ubah nih EM1 kan jadi ini nih mgh1 ditambah setengah mv1 dikuadratkan sama dengan M2 di posisi ini, berarti mgh2 ketinggian di 2 ya ditambah setengah mv2 atau kecepatan di 2 dikuadratkan, karena kan kecepatan dan ketinggian di titik 1 dan juga di titik 2 sama gitu ya. Jadi ini konsep tambahannya, ada energi mekanik dan hukum kekekalan energi. Sekarang kita coba lihat soal di sini. Ada kelapa ya jatuh kayak gitu pada ketinggian 20 meter. Kemudian energi kinetik saat kelapa yang masanya 2 kg. Jadi massa si kelapa ini adalah 2 kg. Berada pada ketinggian 4 meter dari tanah. Oke, 4 meter kurang lebih di sini lah ya. Kita taruh si kelapanya dari tanah loh ya. Hati-hati. Oke, ini ketinggiannya adalah 4 meter dari tanah. Energi kinetiknya yang ditanyakan. Oke. Nah, langkahnya gimana? Kerjakan dulu di nomor 1 ini. Di nomor 1 energi mekaniknya berapa? Oke. Di posisi 1 energi mekaniknya adalah mgh ditambah setengah mv kuadrat. M-nya berapa? 2. G-nya berapa katanya? 10 meter per second ya. Oke, kita gambarkan 10 meter per second kuadrat. G-nya 10, H-nya ketinggiannya 20. Ditambah setengah M-nya 2 dikalikan V-nya. Nah, kecepatan di awal dia kan jatuh. Jadi kalau jatuh itu nggak dilempar ya kan? Kalau nggak dilempar berarti dia ya jatuh aja begitu. Kalau jatuh apa informasinya? Berarti kecepatan awalnya adalah 0. Jadi kecepatan di sini tuh 0. Makanya ini kali 0. 2 kali 10 20. 20 kali 20 berarti 400 Joule energi mekaniknya ditambah 0 ya. Ini kan sama dengan 0. Nah, ini di tempat 1. Oke, ini di tempat berapa nih? Karena ini 2 ya, ini kita tempat 3 misalkan ya. Oke, di tempat 3 ini energi mekaniknya mgh ditambah setengah mv kuadrat. Mgh-nya ya sama 2 kali 10 kali H. Nah, ketinggian itu diukur dari tanah, bukan dari atas. Berarti dari sini ke sini berapa? 4 ya. 4 ditambah setengah dikalikan M, 2 dikalikan yang ditanya energi kinetik ya. Oke, jadi kalau ditanya energi kinetik kita nggak usah nggak usah diubah ke sini berarti ya, langsung saja kayak gitu. Nah, karena yang ditanya energi kinetik berarti EK aja kayak gitu, setengah mv kuadrat EK. Oke, berarti M-nya berapa? 2 kali 10 20, 20 kali 4 80 tambah EK. Nah,
Karena ada yang namanya hukum kekekalan energi, berarti EM1 dengan EM3 sama. Oke, berarti tulis EM1 sama dengan EM3. EM1-nya berapa? 400 Joule. EM3-nya 80 ditambah EK. Oke, lihat ya, berarti kalau EK-nya gimana? 400 kurangi 80. Jadi energi kinetiknya adalah 320 Joule. Oke, dapat jawabannya C. Gitu ya. Oke, kita sebenarnya ini ada cara sederhananya ya, langsung ke sini. Khusus untuk kasus soal ini, cara sederhananya gimana? Tinggal masukin aja ke sini nih, EK sama dengan EP atas di 1 ya, dikurangi EP bawah yang di sini. Nanti dapat hasilnya 320 Joule. Cuman saya kurang suka cara-cara cepat seperti ini karena ketika soalnya diubah dikit, dia beda lagi cara pengerjaannya gitu ya. Jadi kasus ini nggak berlaku di setiap waktu kayak gitu, di setiap soal. Nah, saya lebih suka pakai cara yang yang based on concept. Jadi dari dasar banget seperti itu ya. Oke, kita coba lanjutkan ke soal selanjutnya. Bola bermasa, oke, berarti ada 800 gram ya, ditendang vertikal. Nah, kita gambarkan ini masanya 800 gram. Kalau kita ubah ke kilogram dibagi 1000 berarti 0,8 kilogram karena harus satuan internasional ya. Ditendang vertikal. Kalau vertikal berarti ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per second. Ketika bola mencapai ketinggian, misalkan bola sampai sini lah ya. Kayak ini ketinggiannya katanya H-nya pengen 10 meter. Energi kinetik yang ditanya adalah energi kinetik di sini yang dimiliki bola. Sama aja konsepnya kayak tadi, kita cari energi mekanik di sini, kita cari energi mekanik di sini. Oke, kita coba ya di nomor 1. Energi mekaniknya adalah MGH ditambah setengah MV kuadrat. MGH, ada nggak ketinggiannya di dasar ini? Di dasar awal? Nggak ada ya. Berarti M kali G kali 0. Berarti dia 0 yang di sini. Tambah setengah, masanya adalah 0,8 dikalikan kecepatan. Kecepatan di titik 1 berapa? Kecepatan awal itu 20. 20 kuadrat. Berarti setengah kali 0,8 dikalikan 400. Gitu ya. Oke, 400 bagi 2 berarti 200. 200 kali 8, 0,8 berarti berapa? 20 kali 8 ya. 160 Joule. Energi mekaniknya. Nah, sekarang kita coba lihat energi mekanik di titik 2. MGH ditambah setengah MV kuadrat. Oke, sorry, yang ditanya energi kinetik ya, yang di sini. Oke, berarti sama kayak tadi. Kita nggak perlu mengubah dalam bentuk ini. Langsung saja ya. MGH ditambah energi kinetik. Oke. M-nya berapa? M-nya adalah 0,8 dikalikan G-nya 10 katanya. Ini ya, 10. H-nya adalah 10 yang diminta ditambah EK. Berarti berapa nih? 80 ditambah EK. Masukkan lagi ke persamaan yang energi mekanik atau hukum kekekalan energi. EM1 sama dengan EM2. EM1-nya berapa? 160. EM2-nya 80 ditambah EK. Berarti EK-nya sudah kelihatan nih, 160 dikurangi 80. Berarti EK-nya adalah 80 Joule. Oke. Terbayang ya? Semoga terbayang. Oke. Baik teman-teman, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Dan jika ada pertanyaan lebih lanjut ataupun bertanya mengenai soal di luar soal-soal tadi, boleh langsung chat by Instagram ke muhammad.guntur.p atau ke email langsung, atau ke Instagram gurumilenial.id, gerakan yang sedang kita gagas, atau langsung komen di channel YouTube Muhammad Guntur Purwanto. Dan jika
soalnya cukup kompleks, nanti kita akan coba buatkan videonya untuk menjawab soal tersebut. Sekali lagi terima kasih, semoga bisa dimengerti, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.